Ya, ya. Kan ada franchise tertentu setiap 100 meter ada gitu ya. Ya. Nah, kami tidak seperti itu. Ya. Kami ada radiusnya. Kami tidak menjanjikan kasih janji surga gitu ya. Bisnis Anda akan autopilot tanpa bosnya hadir. Kami tidak merekomendasikan hal tersebut. Di bisnis ini cenderung kalau bosnya tidak hadir, kemungkinan berhasilnya kecil. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talks, program bincang-bincang bersama brand di Indonesia, dihadirkan oleh InfoBrand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah produk yang terlihat sepele, namun memiliki fungsi yang sangat penting, yakni mur dan baut. Keberadaannya dapat ditemukan dalam berbagai peralatan, mulai dari elektronik, meja, kursi, hingga struktur bangunan, membuat memenuhi kebutuhannya menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Dan untuk menjalankan bisnis produk yang satu ini sudah ada konsep bisnis waralaba, yakni RJ Steel, yang menawarkan peluang bisnis mur dan baut pertama di Indonesia. Nah, bagaimana potensi bisnis serta konsep waralaba yang ditawarkan? Dalam Brand Talks kali ini kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utama PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk, Bapak Simon Hendiawan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sapa Pak Simon Hendiawan. Selamat siang, Pak Simon. Selamat siang, Mas Apa Tri. kabar? Baik, Mas Tri. Halo, Sobat Brand. Nama saya Simon Hendiawan. Oke, baik. Pak Simon, kita tahu bahwa peluang bisnis ini kan bertumbuh ya. Saya sempat datang ke outlet RJ Steel yang di Palembang gitu ya, dan juga saya lihat ini produknya sangat komplit gitu ya, terkait mur dan baut gitu ya. Nah, bagaimana potensi peluang bisnis dari RJ Steel sendiri, Pak Simon? Oke, jadi kita secara garis besar ada dua segmen market. Satu proyek-proyek swasta, satu proyek-proyek pemerintahan. Oke, tentunya kalau ditanya mana lebih besar, tentunya lebih besar proyek-proyek pemerintahan. Nah, saat ini kita sangat beruntung, pemerintah kita sangat fokus untuk membangun infrastruktur kita. Dan kebijakan-kebijakannya pun itu membuat seperti hilirisasi. Itu akhirnya banyak orang bikin smelter, banyak perusahaan-perusahaan bikin smelter. Nah, smelter ini membutuhkan banyak sekali mur dan baut. Jadi beberapa proyek, misalnya saya kasih contoh seperti Pertamina RDMP di Balikpapan, itu kita juga ikut mensupport pembangunan tersebut, rel-rel kereta api, juga banyak sekali proyek seperti Jakarta International Stadium juga itu, kalau itu banyak tertanam baut-baut kita itu. Gitu, itu untuk yang pemerintah. Ada juga swasta. Kalau swasta itu misalnya seperti pembangunan gudang, perusahaan furniture, perusahaan elektronik. Nah, itu membutuhkan untuk membuat seperti ini TV itu banyak sekali baut-baut, tapi kecil-kecil ya. Kursi, furniture itu juga tentunya banyak. Di rumah Mas Tri juga pasti ada. Atapnya gypsum pasti ada. Kita memang produknya kecil, sering dilupakan dan tersembunyi. Karena kan kalau bautnya kelihatan secara estetika kurang bagus ya. Jadi biasanya ditutupin seperti gypsum. Nempelnya masangnya pakai baut. Satu papan itu ada 40-an piece. Habis itu kan ditutup lagi, terus dicat, jadi supaya nggak kelihatan. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Berarti potensinya tadi kalau dilihat dari pasar pemerintah sendiri ya, sekarang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur ya. Ini luar biasa. Kedua tadi swasta dan juga ke konsumen langsung ya. Nah, kalau melihat potensi di berbagai daerah, sekarang kan sudah ada 24 gerai, Pak ya. Ya, betul. 24 gerai. Bagaimana potensi dari masing-masing daerah sendiri, Pak, melihat pergerakan Indonesia yang sekarang semakin berkembang nih? Hampir di semua daerah itu berkembang, Mas Tri. Jadi, tapi sangat terlihat jelas itu Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Jawa Bali mungkin terkait dengan hilirisasi ya. Jadi banyak hilirisasi seperti Freeport. Mereka membangun smelter di Gresik. Nah, kami juga dapat proyek tersebut. Gitu ya. Terus juga dan banyak di Jawa seperti di Jawa Tengah, Batang, Beratang, itu banyak pembangunan pabrik-pabrik juga itu kami. Nah, kalau di Kalimantan itu banyak sekali. Kami memang tidak terlibat langsung untuk supply ke sana, tapi mitra-mitra kami di sana juga peningkatannya signifikan. Kemungkinan besar efek dari IKN, karena IKN ini kan masif sekali. Betul. Dan bukan hanya IKN-nya, pemekarannya samping-sampingnya juga udah mulai berkembang. Banyak sekali orang swasta mulai membangun. Betul. Gitu. Nah, sehingga potensi pasar mur dan baut di Kalimantan berkembang sangat pesat. Sangat pesat, terutama di Kalimantan, ya. Bukan hanya Kalimantan Timur atau Tengah ya, tapi juga ke barat, ke utara, ke selatan juga ikut berkembang. Oke. Pak Simon, kalau melihat ini kan sebagai store mur dan baut ya, toko mur dan baut pertama yang diwaralabakan gitu ya. Ini kan suatu hal yang menarik sebenarnya buat masyarakat yang mencari berbagai peluang bisnis. Nah, kalau dilihat dari sisi persaingan, apakah memang ada toko sejenis gitu ya? Dan juga bagaimana dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh RJ Steel sendiri gitu. Saat ini kami bukan hanya sekedar pertama. Tapi juga satu-satunya. Jadi RJ Steel ini sampai dengan saat ini belum ada perusahaan murbaut yang membuat konsep waralaba. Jadi saat ini kami masih satu-satunya di Indonesia, sehingga kami sangat percaya diri saat ini untuk pesaing belum ada. Tapi kalau ditanya franchise belum ada, tapi dalam real bisnisnya tentunya ada, tapi di traditional market. Pesaing kami traditional market, toko-toko murbaut banyak sekali yang kecil-kecil, tapi tentunya dikelola tidak secara profesional, tidak ada standar pelayanan, namanya juga bisa beda-beda. Skrup ini ukurannya, bahannya mungkin tidak lengkap di tempat lain. Kalau di tempat kami lengkap. Belum lagi kami juga melayani untuk ukuran-ukuran yang custom. Ini belum tentu di tempat lain bisa menyediakan produk seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Rey. Nah, kalau kita lihat calon franchisee biasanya kan melihat suatu peluang itu kan biasanya selain melihat satu faktor tingkat potensi bisnisnya, kapan balik modalnya juga tentunya adalah biasanya ada support juga. Biasanya ketika calon mitra yang interest terhadap RJ Steel ini, apa sih Pak yang dipersyaratkan sendiri oleh pihak RJ Steel dalam mencari mitra untuk yang join dengan usaha ini, Pak? Saat ini kami seperti di Pulau Jawa itu kami tidak menerima kemitraan dulu. Kami menerimanya di luar Jawa. Karena kami tidak mau kanibalisasi. Kan ada franchise tertentu setiap 100 meter ada gitu ya. Nah, kami tidak seperti itu. Kami ada radiusnya. Paling dekat 8 km. 8 km itu di kota tertentu ya bisa satu kota, gitu ya. Jadi kami membatasi, memang tidak sebanyak seperti F&B atau ya retail gitu ya, enggak. Karena kami sangat selektif. Salah satunya adalah apakah calon mitra kami ini punya background di bahan bangunan. Biasanya itu salah satu persyaratan. Karena berjalannya waktu dulu siapa aja kita terima buka gampang. Tapi kami tidak mau buka nggak lama tutup. Nah, kami pengen maintain supaya bisnisnya growing. Tentu dengan dia punya background bahan bangunan, ini jauh lebih mudah. Atau punya background konstruksi, kontraktor gitu ya misalnya. Nah, itu akan lebih mempermudah. Dan uniknya franchise kami ini
kami tidak menjanjikan kasih janji surga, gitu ya. Bisnis Anda akan autopilot tanpa bosnya hadir. Kami tidak merekomendasikan hal tersebut. Di bisnis ini cenderung kalau bosnya tidak hadir, kemungkinan berhasilnya kecil. Jadi kami menekankan kami mau punya partner yang mitra kami, bosnya mau terjun langsung. Karena potensinya besar. Karena kenapa kami mau seperti itu? Karena gimana pun soul, jiwa satu perusahaan itu tergantung bosnya nih. Nah, kami pengen punya mitra-mitra yang memang mau all out di bisnis ini. Nah, supaya tingkat keberhasilannya tinggi. Gitu. Karena kami mau menjaga ini juga. Nah, tentunya nanti lebih teknisnya adalah kita akan survei tempat. Apakah tempat tersebut cukup representatif, ada di jalan raya, kami lebih pilih yang 2 arah, supaya trafficnya lebih tinggi. Apakah strategis, bisa ada, nggak harus di tengah kota. Ada beberapa juga agak sedikit ke pinggir, tapi lebih dekat ke daerah industri. Itu juga boleh, karena kita banyak sekali supply ke daerah-daerah industri, pabrik-pabrik. Nah, itu juga boleh. Nah, kemudian kita akan lihat itu apakah misalnya kebanyakan ruko ya, apakah rukonya cukup baik. Karena ada pernah mitra kami punya ruko, nganggur, terus dia bilang, oh ini bagus, apa. Pas kami mulai loading barang, ternyata strukturnya tidak kuat. Mungkin cor-corannya kurang bagus ya. Habis itu retak-retak. Oh, itu sangat membahayakan. Akhirnya kami pull out lagi, dan akhirnya kami batalkan kemitraan tersebut karena struktur rukonya tidak mumpuni. Nah, dan tentunya apakah punya tim yang solid. Tapi kalau tim kita bisa bantu, kita training, kita bantu, kita follow up terus, dan ada training berkala. Itu salah satu bentuk support dari kita, gitu. Terutama product knowledge sama mengenai sistem software kita, itu kita bisa training supaya mereka makin hari makin familiar dan lancar menjalankan bisnis. Baik Pak Simon. Tadi kan menarik ya, ada support sebelum mitra buka suatu outlet ya, dari pemilihan lokasi gitu ya, juga ada training, terus ada juga seleksi dari sisi lokasi tadi juga sangat menentukan ya, bagaimana market itu bisa menerima produk mur dan baut atau tidak gitu ya. Nah, kalau saya lihat Pak Simon, kalau ini kan suatu hal yang unik ya menurut saya, dan tadi ya belum ada kompetitor di waralaba gitu ya. Ini kan menarik, berarti kan potensi dari bisnis itu kan juga berkembang. Nah, kira-kira kota mana saja nih Pak Simon yang menurut Pak Simon memiliki potensi yang bagus untuk membuka RJ Steel ini, Pak? Saat ini Sumatera masih punya potensi besar, dan Sulawesi. Kami lebih mengutamakan Sumatera dan Sulawesi. Sumatera seperti Lampung, Medan, Aceh, kami belum punya mitra, dan kami melihat bahwa perkembangan di sana juga cukup baik. Sulawesi juga demikian. Kenapa? Karena komoditi Indonesia kan backbone ekonomi kita itu salah satunya adalah komoditi, baik itu mining ataupun pertanian, hasil pertanian, perkebunan seperti sawit gitu ya, batu bara. Nah, itu kalau di sana berkembang, otomatis pembangunan gudang, pendukung itu juga membutuhkan produk-produk murbaut gitu. Nah, contoh seperti ada customer kami seperti Wilmar. Wilmar itu di Medan besar. Mereka punya produksi minyak Sania. Kan aneh, apa hubungannya dengan murbaut? Mereka membangun gudang, ataupun memaintain mesin-mesin produksi yang bergetar, terus aus, biasa diganti. Nah, sehingga mereka juga terus repeat tiap bulan. Kan kalau dilihat minyak goreng, apa urusannya dengan murbaut ya kan? Tapi kenyataannya ada kebutuhan tersebut gitu. Berarti sebenarnya tempat lokasi-lokasi atau kota yang banyak industrinya gitu ya.
terus yang banyak pembangunan dan memang padat penduduk gitu ya, itu bisa menjadi satu potensi membuka RJ Steel ini ya. Betul sekali Mas Ri, betul sekali. Ya. Oke, ngomong-ngomong Pak, kalau masyarakat yang interest untuk membuka RJ Steel itu di kisaran investasi berapa Pak? Tentunya kalau batasan atas tidak ada ya, gitu ya. Mau unlimited, sky is the limit, ya. Oke ya. Tapi untuk minimum itu 1,25. Ini di luar tempat. Oke. Itu meliputi apa saja? Tentunya initial stock. Jadi stok awal dari kami, setting rak, sama software, termasuk nanti pelatihan dan lain-lain. Nah itu di angka minimum 1,25 miliar untuk satu tempat, itu minimal. Tapi kalau seperti yang Bapak lihat di Palembang itu cukup besar, tentunya lebih daripada itu. Iya. Tapi ada pendampingan Pak ya? Ada, pasti. Justru kenapa kami tidak ada pesaing Pak? Jadi karena produk Moorbaut ini kesannya sepele kayak tadi Bapak sebut, tapi rumit Pak. Jadi kenapa saya bilang rumit? Bentuknya bisa sama, bahannya bisa beda-beda. Ada yang besi, ada yang stainless, ada yang kuningan, ada yang plastik. Ukurannya, tingginya bisa sama, kepalanya ada yang bulat, ada yang strip 1 min, ada yang plus. Ada yang segi 8, terus ada yang dratnya full, ada yang half drat, cuma dratnya sedikit. Dratnya sendiri ada yang ronggonya rapat-rapat, ada yang rongganya lebar-lebar. Ya. Nah, ini biasanya ini pendampingan ini justru kuncinya, Pak. Kuncinya dan selling point dari kami adalah karena kami sudah berpengalaman panjang ya, punya pengalaman yang sangat panjang. Jadi kami punya tim yang solid untuk mensupport, Pak. Berarti challenge terbesar akan disupport juga. Artinya gini, ketika kita akan membuka satu gerai RJ Steel itu kan biasanya dari pemilihan produk ya Pak ya, dengan item yang jumlahnya sangat banyak gitu ya, dan kita juga belum tentu tahu gitu kan mana item-item produk yang laku dan tidak gitu ya. Nah itu disupport juga Pak ya? Pasti Pak. Jadi biasanya kita akan banyak interview di awal, Pak. Jadi misalnya kita lihat, oh ini daerah pesisir, dekat-dekat laut. Mereka kebutuhannya apa? Untuk kapal-kapal laut, untuk dermaga. Mereka biasanya butuh barang-barang stainless. Kenapa stainless? Karena supaya tidak mudah karat. Terus juga ukurannya, bentuknya biasanya tertentu. Akan berbeda dengan seperti Jepara. Jepara itu kita semua tahu bahwa ini daerah penghasil furniture yang udah go internasional. Jadi kebutuhannya yang mensupport produk-produk furniture dan barangnya biasa itu aja. Nah, jadi kami akan menginterview calon mitra kami untuk mengetahui potensi pasarnya apa, industri yang berkembang apa. Selain bangunan-bangunan residensial dan juga konstruksi-konstruksi seperti pergudangan dan lain-lain gitu ya. Biasanya akan ada ciri tertentu di daerah tertentu, gitu. Pak Simon, ketika mitra sudah buka suatu outlet, kunci keberhasilannya biasanya kan ada support lanjutan ya dari pihak franchisor, mensupport memastikan bahwa franchisee-nya bisa berhasil gitu ya, didorong supaya berhasil. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak franchisor sendiri, Pak, biasanya, Pak? Contoh ya, kita sering sekali kami mendampingi mitra-mitra kami itu bernegosiasi dengan pabrik. Juga misalnya kontraktor. Karena biasanya produknya, terutama kontraktor atau pabrik dari luar negeri, maunya barang tertentu, merek tertentu, padahal ada substitusinya di Indonesia. Nah, kalau tidak punya jam terbang tidak tahu ini substitusinya atau yang di lokal ada. Nah, kami memberikan pendampingan ataupun kita bantu negosiasi bagaimana supaya RAB atau perencanaan kerja ini anggarannya masuk, harganya masuk sesuai budget, dan kita bantu negosiasi supaya setiap proyek-proyek bisa goal. Nah, ini yang kita juga bantu dampingi. Ya walaupun ada yang tertentu mitra kami agak-agak
nanti kamu tahu dong saya jual kemana gitu ya. Nah ini dibutuhkan trust memang antara franchisor dengan franchisee ya. Iya. Gitu. Oke, menarik. Pak Simon, ketika support dilakukan ini kan tidak semua mitra juga punya spirit yang besar. Nah, kalau tadi saya menyimak ya bahwa konsep bisnis ini kan lebih bagus memang franchisee yang terlibat dan mengoperate secara langsung gitu ya. Nah, kira-kira dari kebanyakan franchise yang ada, Pak, yang berhasil itu yang seperti apa, Pak, untuk merunning bisnis ini? Satu, memang dibuka di lokasi yang seperti tadi kita sebut sedang berkembang. Terus kedua juga seperti tadi saya sebut adalah ownernya mau terjun langsung. Ketiga adalah memang punya background yang memang related dengan industri ini. Jadi misalnya kayak toko bangunan. Memang toko bangunan itu macam-macam, bukan cuma murbaut. Ada pasir, ada pipa, ada cat dan lain-lain. Nah, tapi juga mereka untuk beradaptasi dengan murbaut jauh lebih mudah. Kontraktor apalagi. Karena kontraktor sebenarnya volumenya besar. Salah satu tolak ukurnya sebenarnya kan besarnya produk dan beratnya produk. Itu biasanya akan berbanding lurus dengan omset. Nah, ini kita pelajari 3 faktor ini yang menjadi kunci keberhasilan. Ya, di luar kita punya brand sudah cukup dikenal untuk para kontraktor khususnya yang mereka di Pulau Jawa ya. Kan proyeknya misalnya proyek kontraktor A, dia tidak kerjakan hanya di Pulau Jawa, tapi juga ada proyek di Sumatera, di Sulawesi. Nah, biasanya mereka akan menghubungi mitra-mitra kami yang ada di daerah tersebut. Karena kan harganya jauh lebih bersaing dibandingkan harus kirim dari Jakarta atau dari Surabaya. Karena kami saat ini distribution hub-nya ada di Jakarta, Tangerang, sama di Surabaya. Oh, di 2 titik itu. Di 2 titik ini. Karena perkembangan di luar pulau juga besar dan Jawa Timur juga sangat pesat ya. Jadi kami ada di 2 titik ini. Gitu. Secara produk berarti nanti didistribusikan di 2 titik itu ya? Yes. Ya, Pak Simon, terakhir mungkin untuk meminimalkan risiko ya, Pak ya. Biasanya kan suatu bisnis kita harus memitigasi risiko ya, supaya risiko yang kita hadapi itu kecil. Saya pikir itu semua keinginan mitra atau franchisee gitu ya, supaya bisnisnya menguntungkan. Apa yang mesti dilakukan, Pak? Memitigasi ya. Kalau kami biasa mitigasi lebih cenderung, saya nggak bisa janji-janji surga ya, seperti yang lain gitu. Wah pasti berhasil, ini 2 bulan, 2 bulan sudah balik modal gitu ya. Saya lebih baik omong pahit di depan, gitu ya. Makanya dari tadi saya nggak bicara yang manis-manis, saya omong resiko-resikonya gitu ya. Karena investasinya tidak kecil. Untuk franchise ini di Indonesia ukuran 1,25 ini termasuk tidak kecil. Otomatis resikonya harus sangat terukur ya. Kalau tanya mitigasinya gimana ya, back to basic, mengenal betul potensi pasarnya. Dan kedua adalah punya tim yang solid. Ini udah kayak kaki kiri kaki kanan, gitu ya. Bisa kaki kirinya kuat. Kaki kiri pengertiannya misalnya pasarnya ada, tapi timnya nggak ada. Siapa yang mau garap? Nah, begitu juga timnya kuat, tapi pasarnya nggak ada, ya percuma. Artinya kita buka di tempat yang salah. Maka dari itu untuk menghindari ini, biasanya surveinya kuat dan interview potensi pasarnya harus amat sangat kuat. Ya ketiga adalah bangun tim yang kuat. Supaya bisa bisnis ini bukan hanya sekedar bertahan tapi berkembang. Begitu Mas Tri. Oke, terima kasih Pak Simon. Pak Simon, mungkin kalau masyarakat yang interest terhadap RJ Steel gitu ya, mesti kontak kemanakah ketika mereka interest untuk membuka outlet RJ Steel? Oke, kami ada banyak channel ya sekarang ya. Misalnya bisa di sosial media kita dengan nama RJ Steel, RJ Steel, STEEL Centers. Itu ada di TikTok, ada di IG, di Facebook juga ada. Begitu juga ada di website.
Mas Workspace, ada yang .co.id, ada juga yang .com. Itu bisa kontak langsung di sana, nanti ada nomor teleponnya, ada emailnya, ataupun drop di box pertanyaan tersebut. Nanti pasti ada orang yang akan memfollow up. Banyak sekali yang kontak kami melalui website, itu biasanya kita follow up. Ada beberapa sudah deal juga, gitu ya. Jadi kami sangat, terutama yang di luar Pulau Jawa Bali, kami sangat berharap ada Bapak Ibu sekalian yang tertarik, karena produk ini implementasinya bisa ke banyak sekali produk. Ya, jadi jangan hanya berpikir tertentu aja, enggak. Kami seperti Garuda Food ataupun Dua Kelinci, mereka jualannya kacang, atau Kapal Api jualannya kopi. Tapi setiap bulan belanja murbaut sama kami karena untuk maintain mesin-mesin. Apalagi kalau elektronik itu udah pasti. Itu pasti butuh sekali kompor. Nah, kalau ada kenalan, boleh kontak kami karena itu pasti udah punya potensi pasarnya. Apalagi furniture juga, wah itu luar biasa. Kira-kira begitu, Pak. Oke, saya kira sangat menarik. Terima kasih atas bincang. Terima kasih. Dan RJ Steel semakin berkembang. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, baik Sobat Brand, demikian bincang kali ini di Brand Talks kali ini mengangkat tentang bagaimana potensi dari RJ Steel. Sampai jumpa di Brand Talks selanjutnya. Terima kasih, salam brand.